Halo, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kuliah analisis hilir sawit. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis mutu produk hilir sawit oleofood dari produk margarin, maka untuk sesi ini kita akan membahas mengenai analisis hilir sawit mutu produk shortening. Shortening atau lebih banyak dikenal oleh konsumen dengan mentega putih ini merupakan lemak padat yang umumnya berwarna putih dan mempunyai titik leleh, sifat plastis, dan kestabilan tertentu. Berbeda tentunya dengan margarin yang di kuliah sebelumnya sudah kita bahas. Untuk shortening ini komposisinya seluruhnya hampir 100% mengandung minyak atau lemak. Meskipun ada pengecualian untuk jenis shortening seperti shortening produk pangan yang digulung atau kita kenal dengan roll-in shortening, dan juga emulsified shortening yang ditambahkan sedikit emulsifier. Nah, teman-teman kalau membaca di referensi, istilah shortening ini digunakan untuk menggambarkan fungsi yang ditunjukkan secara alami oleh lemak padat seperti mentega untuk produk pangan yang dipanggang. Nah, fungsi pemberian shortening yaitu memberikan efek emulsifikasi, kemudian pelumasan, menambah aroma, memperbaiki tekstur, kemudian aerasi, dan perpindahan panas pada suatu bahan pangan. Beberapa lemak nabati yang sudah digunakan untuk pembuatan shortening sebenarnya ada banyak ya, ada minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak biji kapas, dan juga minyak biji lobak. Nah, secara umum sebenarnya shortening ini digunakan dengan tujuan untuk memperbesar volume dan memperbaiki tekstur, sekaligus meningkatkan cita rasa dan sebagai bahan pembentuk krim. Meskipun tujuan tersebut sesuai dengan terminologi atau istilah shortening, yaitu memendekkan matriks adonan dengan memodifikasi tekstur dengan mengempukkan lemak pada bahan pangan yang dipanggang, menggunakan pencegahan kohesi helai gluten selama pencampuran, pengaduan adonan, dan pemanggangan. Sama halnya dengan mentega, produk shortening pun juga mempunyai beberapa variasi atau kategori. Nah, secara umum shortening dibagi menjadi dua jenis, yaitu emulsified shortening dan unemulsified shortening. Emulsified shortening dibuat dalam sistem emulsi dan mengandung air serta emulsifier. Sementara itu, jenis yang lain yaitu unemulsified shortening merupakan shortening yang tidak berbentuk emulsi, tidak mengandung air, dan emulsifier. Pembuatan kedua jenis shortening tersebut secara umum dapat melalui 3 metode, yaitu shortening campuran atau compound shortening, kemudian shortening hidrogenasi atau hydrogenated shortening, dan shortening emulsifier atau superglycerinated shortening. Banyak jenis minyak nabati termasuk kedelai, biji kapas, jagung, bunga matahari, minyak kelapa sawit, kemudian minyak kelapa yang dapat digunakan dalam produk shortening. Minyak yang digunakan dalam produksi produk shortening ini umumnya terhidrogenasi secara parsial, dan seringkali 2 atau lebih stok minyak yang dicampur dengan tujuan untuk menghasilkan karakteristik tertentu yang dibutuhkan, termasuk misalnya stabilitas penyimpanan, konsistensi krim pada rentang tertentu, misalnya rentang temperatur yang luas, dan kemampuan untuk menggabungkan dan ketahanan terhadap kondisi udara. Penggunaan minyak sawit sebagai lemak semi padat dalam pembuatan shortening sangat cocok dengan formulasi menggunakan metode pencampuran, hidrogenasi, maupun intensifikasi. Dan berdasarkan penelitian atau pengamatan, memang produk shortening dengan menggunakan bahan baku minyak sawit tergolong lebih unggul dibandingkan produk shortening dengan menggunakan bahan baku selain minyak sawit. Minyak sawit cenderung membentuk kristal pita yang berguna untuk memberikan efek aerasi, yaitu pemerangkap gelembung udara pada suatu adonan makanan, daripada lemak dengan bentuk kristal pita. Berbagai formulasi shortening dari minyak sawit dan produk turunannya sudah sangat berkembang.
Jika menggunakan metode pencampuran, minyak sawit dapat dicampur dengan minyak nabati lainnya untuk mendapatkan shortening dengan karakteristik tertentu sesuai dengan permintaan konsumen atau pasar. Kemudian komposisi asam lemak jenuh pada trigliserida menentukan sifat kekerasan dan plastisitas pada pembuatan shortening. Sehingga pencampuran dalam pembuatan shortening biasanya dilakukan dengan mencampurkan stearin dan minyak sawit yang akan menghasilkan produk dengan kandungan padatan yang dibutuhkan. Komposisi asam lemak jenuh pada trigliserida ini menentukan kekerasan dan plastisitas pada permukaan shortening yang nanti kita produksi. Nah, sifat inilah akan nampak pada produk akhir shortening. Selain trigliserida pada minyak sebagai komponen utama dalam shortening, diperlukan juga digliserida dan monogliserida. Untuk trigliserida diperlukan dalam pembentukan struktur kristal karena trigliserida mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang. Kemudian pola kristal yang berbeda berdasarkan sifat polimorfis, yaitu sifat lemak atau minyak pada bentuk kristal yang berbeda, entah itu stabil atau tidak stabil, dengan titik leleh yang berbeda pula. Nah, secara singkat keunggulan shortening untuk minyak untuk bahan baku dari minyak sawit, teman-teman dapat melihat di 3 poin pada slide ini. Yang pertama, jelas bahwa minyak sawit dan stearin sawit memiliki stabilitas yang sangat tinggi dalam bentuk kristal beta dibandingkan minyak nabati lainnya. Bentuk kristal beta ini seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi diperlukan untuk meningkatkan sifat plastisitas dan membebaskan minyak cair sehingga produk akhir shorteningnya tidak lembek. Kemudian yang kedua, komposisi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dalam minyak sawit seimbang biasanya sehingga menawarkan stabilitas yang baik terhadap minyak. Dan yang tidak kalah pentingnya, minyak sawit merupakan minyak nabati dalam bentuk semi padat secara alami. Karakter ini kita butuhkan dalam pembuatan shortening sehingga tidak perlu dilakukan proses hidrogenasi yang menghasilkan produk samping berupa asam lemak trans dan berisiko terhadap kardiovaskular atau penyakit jantung. Apabila karakter padatan ingin ditingkatkan, maka dapat dilakukan penambahan stearin atau dengan metode interestrifikasi. Secara umum, tahapan proses pembuatan shortening hampir sama dengan proses pembuatan margarin yang tempo hari sudah kita bahas, yaitu menggunakan alat yang relatif sama, hanya yang membedakan adalah komposisi bahan penyusun dan kondisi proses di setiap tahapan pembuatannya. Nah, kondisi proses yang berbeda dalam pembuatan shortening dan margarin didasarkan pada kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen sebagai pelanggan dari pabrik shortening tersebut. Industri pembuatan shortening maupun margarin biasanya terdiri atas unit tangki bahan baku untuk fase air maupun fase minyak, kemudian ada tangki blending, unit flotator, kemudian unit pengemasan, dan ruang penyimpanan. Umumnya tahapan kritis dalam pembuatan margarin atau shortening itu terjadi pada tahapan kristalisasi yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu proses pendinginan cepat atau supercooling, nukleasi, dan pembentukan kristal. Nah, untuk pendinginan cepat secara umum biasanya bekerja pada rentang suhu 17-22 derajat Celcius dan sangat bergantung pada struktur kimia dari sumber lemak dan minyak, kontaminan, dan cooling rate. Sedangkan tahapan nukleasi berurutan diikuti dengan kristalisasi yang ditandai dengan pembentukan kristal. Analisis mutu shortening kita lakukan dengan mengacu SNI 01-3718-1995. Ada total 7 kriteria uji di situ, dan ketujuh-tujuhnya menjadi wajib dilakukan untuk melihat bagaimana standar produk shortening ini terpenuhi oleh shortening yang diproduksi suatu industri. Yang pertama adalah kriteria uji atau analisis untuk keadaan, baik itu dari aspek bau, warna, rasa, maupun tekstur. Nah, untuk kriteria uji keadaan ini memang menjadi salah satu poin penting penerimaan konsumen terhadap produk shortening, seperti halnya pada saat kita membahas mengenai produk margarin beberapa waktu yang lalu. Nah, kita biasanya melibatkan uji organoleptik dengan beberapa orang yang berperan sebagai tester atau probandus, dan dari hasilnya kita dapat membuat kesimpulan apakah produk tersebut layak dijual dan bisa diterima oleh market atau tidak.
Kemudian analisis air untuk shortening. Untuk shortening ini baku mutu untuk kadar airnya, ini kadar air maksudnya ya, itu maksimal 0,3% B per B. Nah, sedikit mengulas mengenai kadar air dalam produk pangan gitu ya. Seperti halnya nanti ke produk yang lain juga sama. Teman-teman sebenarnya bisa memisahkan tipe air dalam bahan atau produk pangan ini menjadi 3 tipe atau 3 jenis air. Yang pertama adalah air monolayer, yang kedua adalah air multilayer, dan yang ketiga adalah air bebas. Air monolayer atau lapisan tunggal adalah air yang terikat dalam bahan pangan secara kimia, biasanya ikatan hidrogen atau ikatan ionik dengan komponen bahan pangan seperti karbohidrat, protein yang mempunyai gugus O. Dan air tipe ini sulit dihilangkan pada proses pengeringan karena sulitnya melepas ikatan yang terbentuk, dan juga akan susah untuk dibekukan. Kemudian untuk yang kedua adalah air multilayer atau lapisan banyak. Air multilayer ini adalah air yang terikat pada molekul air monolayer. Tipe air ini lebih mudah dihilangkan dengan penguapan atau pengeringan dibandingkan dengan air monolayer. Dan yang ketiga, air bebas. Air bebas adalah air yang terikat secara fisik dalam matriks komponen bahan pangan. Air tipe ini sangat mudah dikeluarkan dengan proses pengeringan dalam proses analisis kadar air. Adanya air bebas pada bahan pangan memunculkan istilah aktivitas air atau simbolnya AW, yaitu jumlah air yang bebas yang dapat memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme yang merusak pangan dan reaksi-reaksi kimia yang mengakibatkan penurunan mutu dari bahan pangan tersebut, termasuk shortening. Kandungan air bahan pangan sebenarnya bervariasi, ada yang sangat rendah, ada juga yang tinggi gitu, tergantung dari kompleksitas kimia bahan pangan tersebut. Nah, meskipun keberadaan kadar air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan, tetapi air dalam bahan pangan ini dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik, terutama pada rasa dan tekstur. Seperti halnya ada pada uji mutu parameter pertama. Oke, untuk metode yang digunakan dalam analisis kadar air kita bisa kelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu analisis kadar air metode langsung dan analisis kadar air metode tidak langsung. Untuk analisis kadar air metode langsung dilakukan dengan cara mengeluarkan air dalam bahan pangan dengan bantuan pengeringan oven, desikasi, destilasi, ekstraksi, dan teknik fisika kimia yang lainnya. Jumlah air dapat diketahui dengan cara penimbangan, pengukuran volume, atau cara langsung lainnya. Nah, metode ini mempunyai ketelitian yang tinggi, namun memerlukan pengerjaan relatif lama dan kebanyakan bersifat manual. Nah, apa saja sih metode analisis air, kadar air untuk metode langsung ini? Yang sering kita kenal, paling tidak ada 5 jenis metode untuk analisis kadar air secara langsung. Yang pertama adalah metode gravimetri. Metode gravimetri ini kita lakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan proses pengeringan dalam oven, bisa pakai oven udara maupun oven vakum. Kemudian untuk pembedanya sih lebih ke tekanan yang digunakan saat pengeringan ya, untuk metode oven udara maupun vakum tersebut. Kemudian untuk cara atau metode yang kedua dalam analisis kadar air secara langsung, kita bisa menggunakan metode distilasi azeotropik. Metode distilasi azeotropik ini dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu distilasi langsung dan juga distilasi azeotropik. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menggunakan metode Kalb-Fischer. Nah, kalau Kalb-Fischer kita harus menggunakan alat khususnya namanya juga Kalb-Fischer. Ini kita gunakan juga untuk mengukur kadar air sampel dengan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Yang keempat, pilihan metode analisis kadar air secara langsung, kita bisa menggunakan metode desikasi kimia. Nah, tentu saja ini menggunakan bantuan dari bahan kimia yang mempunyai kemampuan menyerap air tinggi, misalnya fosfor pentaoksida P2O5, kemudian barium monoksida BaO,
magnesium perklorat MgCl3, kemudian kalsium klorida anhidrous CaCl2, kemudian asam sulfat H2SO4 pekat itu, dan lain sebagainya. Metode ini cukup sederhana sebenarnya, sehingga banyak juga digunakan di dalam implementasinya. Pilihan yang kelima, kita bisa menggunakan metode termogravimetri untuk analisis kadar air secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan bantuan panas. Kemudian analisis kadar air pun ada juga dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, untuk analisis kadar air dengan metode tidak langsung dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan dan tidak merusak bahan, sehingga pengukuran tidak bersifat destruktif. Waktu pengukurannya lebih cepat dan dimungkinkan untuk menjadikan kontinu dan otomatis untuk sampel yang cukup banyak dalam suatu industri. Nah, metode ini merupakan penerapan untuk mengontrol proses-proses di dalam industri supaya up to date sesuai dengan proses industri itu berjalan. Pilihan metode analisis kadar air secara tidak langsung bisa dengan menggunakan metode listrik elektronika, kemudian metode penyerapan gelombang mikro, kemudian metode penyerapan sonik dan ultrasonik, kemudian metode spektroskopi ya, yang biasanya menggunakan inframerah maupun NMR. Kemudian untuk parameter uji yang ketiga yaitu asam lemak bebas. Untuk shortening ini maksimal 0,3% B/B juga. Nah, hampir seluruh analisis untuk uji asam lemak bebas dari fatty acid ini biasanya menggunakan metode titrasi ya, turunan dari SNI 012901/2006 untuk analisis minyak sawit dari parameter ALP. Nah, sedikit mereview, ALP ini adalah asam lemak yang sudah lepas dari triglyceraldehyde yang dikandung pada minyak. Asam lemak bebas ini kita analisa sebagai angka asam dengan menggunakan metode titrasi alkalimetri, dan semakin tinggi nilai angka asam maka semakin banyak juga asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak atau produk turunan minyak, termasuk shortening, dan menyebabkan kualitas produk tersebut akan turun. Yang keempat adalah bahan tambahan pangan. Nah, untuk parameter ini kita mereview pewarna tambahan yang ditambahkan dalam shortening, kemudian antioksidan yang ditambahkan pada shortening, termasuk bahan pengemulsi yang ditambahkan pada shortening. Acuannya jelas sesuai dengan standar yang ada atau merunut standar turunan atau SNI turunannya. Kriteria uji yang kelima adalah cemaran logam, terutama logam berat. Nah, sungguhnya istilah logam beratnya hanya ditujukan kepada logam yang mempunyai berat jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Namun pada kenyataannya unsur-unsur metaloid yang mempunyai sifat berbahaya juga dimasukkan ke dalam kelompok ini. Dengan demikian, yang termasuk dalam kriteria logam berat saat ini bisa mencapai sekitar 40 jenis unsur. Contohnya misalnya arsen, kadmium, tembaga, timbal, merkuri, nikel, seng, dan sebagainya. Nah, seberapa bahaya sih logam berat ini? Nah, masih banyak kasus-kasus adanya penyakit atau keracunan makanan yang terindikasi disebabkan oleh adanya kontaminasi logam berat di dalam produk makanan ini. Karena sejatinya logam berat yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melewati makanan yang dikonsumsi, selain mengganggu sistem saraf, kerusakan otak, kelumpuhan, pertumbuhan secara umum, kemudian kerusakan ginjal, kerapuhan tulang, juga akan menyebabkan kerusakan DNA yang nanti berimbas kepada potensi-potensi penyakit yang lain, bahkan mungkin juga bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, untuk analisis logam berat sebenarnya cukup banyak pilihannya, tetapi banyak yang kemudian menggunakan cara yang lebih praktis tetapi efektif, yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometri, terutama spektrofotometri serapan atom atau SSA. Kemudian untuk kriteria uji yang ketujuh yaitu cemaran mikrobia, ada angka lempeng total, bakteri coliform, E. coli, Staphylococcus aureus, dan juga Salmonella.
Jadi 5 cemaran mikroba ini dari kelompok bakteri. Untuk ALT, bakteri coliform dan E. coli ini arahnya ke bakteri penyebab penyakit perut yang tidak boleh ada atau dibatasi mengkontaminasi dalam suatu produk makanan. Kemudian Staphylococcus aureus maupun Salmonella ini juga bakteri penyebab penyakit yang jangan sampai kemudian ada di dalam suatu produk makanan, meskipun di sini persyaratannya ada angka maksimal dan sebagainya, tetapi realisasinya di lapangan dalam industri mereka mengarah sebisa mungkin hasilnya negatif. Nah, itu adalah penjelasan mengenai produk shortening yang merupakan salah satu produk oleofood turunan dari minyak sawit. Sekaligus juga kita tadi sudah mereview meskipun tidak secara detail bagaimana sih analisis atau uji standar mutu dari shortening yang diproduksi di dalam suatu industri. Saya kira demikian, dan kita lanjutkan nanti di pembahasan produk yang ketiga, yaitu Vanaspati. Terima kasih.